Ini adalah pohon zakum yang disebut dalam surat Asy-Syaffat ayat 62 sampai 67, adukan, al-waqiah juga ya. Masya Allah tuh. Ada fungsinya Umi atau ada manfaatnya? Ini pohon neraka. Jadi penghuni neraka diberi makannya ini. Oh, kalau kenapa Om? Tajam-tajam kan? Ini pohon di neraka. Pohon neraka ini. Ada di surah Al. Ini adalah pohon zakum yang disebut dalam surat Asy-Syaffat ayat 62 sampai 67, adukan, al-waqiah juga ya. Masya Allah tuh. Ada fungsinya Umi atau ada manfaatnya? Ini pohon neraka. Jadi penghuni neraka diberi makannya ini. Oh, kalau kenapa Om? Tajam-tajam kan? Ini pohon di neraka. Pohon neraka ini. Ada di surah Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mudahnya kita bersosial media, dengan mudahnya kita mau bikin VT atau bikin video pernyataan apapun itu ya, saat ini banyak sekali misleading atau pelencengan, penyesatan seperti video yang sebelah ya. Terus terang kita akan mengcounternya sebisa kita ya. Di situ disebutkan bahwasanya ada, atau itu di video sebelah seolah seperti seorang ustazah dan beberapa orang yang mengikutinya, nggak tahu mereka mungkin lagi berhaji atau umroh ya. Di video itu jelas mengatakan bahwasanya mereka menemukan pohon zakum dan bahkan berkata inilah pohon yang akan diberikan kepada penduduk neraka kelak, tanpa mengindahkan bahwa penjelasan itu harus lebih benar. Jadi untuk narasi atau edukasinya juga kurang pas ya jika mengatakan bahwasanya ini pohon zakum adalah ada di dunia, bahkan menyebutkan dengan gamblang ini akan diberikan untuk penduduk neraka kelak. Nauzubillah min dzalik ya. Mengambil ayat, menafsirkan ayat dari Al-Quran saat ini siapa aja kayaknya bisa ngawur ya tanpa petunjuk yang jelas. Maka dari itu mohon diralat lah ya, bahwasanya mungkin penduduk Taif mengatakan itu pohon zakum yang versi mereka. Artinya karena mungkin tumbuhan itu tidak bermanfaat atau tumbuhan itu merusak atau gimana ya. Tapi kalau dinyatakan itu adalah seperti yang di surat Al-Waqiah atau yang dikatakan di Al-Quran, itu jelas salah besar. Mohon dirunut lagi ya, bahwasanya penjelasan di Al-Quran itu gamblang. Bahkan jika perlu, jika ditambah dengan hadis-hadis Nabi itu banyak. Memang pohon zakum adalah pohon yang tumbuh dari dasar neraka ya, tumbuh dari dasar neraka, dan buahnya itu mayang-mayangnya seperti kepala setan. Dan ada sebuah riwayat itu jikalau satu buah zakum itu diturunkan di dunia, niscaya akan busuk semua. Nah, jadi penggambaran dia bahwa ini akan diberi makan untuk penduduk neraka kelak. Nauzubillah min dzalik, jika dia berani berkata bahwa ini akan diberikan permisalan. Bahkan kita berbicara surga pun demikian, memberikan nama itu memang Al-Quran memberikan nama buah-buahan di surga, bahkan minumannya seperti khamr. Di surga juga ada ada korma, ada anggur, ada apel, ada macam-macam ya. Penamaan tentu saja hakikatnya akan berbeda. Kalaupun itu korma di sana, walau alam, karena Allah sendiri menyatakan bahwasannya dia menyediakan sebuah kenikmatan yang mana belum pernah terdetik oleh bangsa jin dan manusia terdetik. Walau alam kalau kita runut lagi bagaimana Adam dan dulu iblis juga pernah tinggal di surga itu, apakah mereka dilupakan dengan hakikatnya atau gimana, walau alam. Yang pasti kalaupun ada nama yang sama, wa utubihi mutasabiha, nama yang sama, tapi hakikatnya tentu akan berbeda. Maka itu saya juga protes orang asal berkata ini pohon zakum nanti akan diberikan penduduk neraka. Benar namanya, tapi secara hakikat bukan pohon itu. Karena kalau memang pohon itu udah ada di dunia ini, itu menyalahi aturan ya. Semua hal-hal yang terjadi akan datang harus dilalui dulu dengan kematian. Bahkan neraka belum bisa istilahnya diindrai saat ini.
Untuk itu kepada ibu tersebut, ustazah mungkin ya, ilmunya mungkin lebih tinggi, tapi yang pasti di atas langit ada langit, satu guru satu ilmu, dilarang ganggu. Yang pasti berilah penjelasan yang benar. Nah, kalaupun itu, katakan saja itu penduduk Taif mengatakan ini pohon zakum, di neraka juga pohon zakum, seperti itu. Tapi pohon zakumnya di sana kita nggak bisa membayangkan, karena di beberapa surat dikatakan bahwasanya la yusminu wa la yu'ni min ju', tidak mengenyangkan, tidak membuat gemuk, wala yu'ni min ju', dan tidak membuat menghilangkan lapar. Nah, bahkan merupakan siksaan. Kalau memang pohon zakum itu hadir di Taif, dimakan orang, tersisa enggak dia? Walaupun banyak duri atau apa, tentu tidak seperti itu. Jadi saya mohon berikan penjelasan yang baik. Berkata tentang Al-Quran itu menggunakan dalil, menggunakan riwayat. Jadi kalau hanya menganalogikan, bahkan mengatakan hal itu seolah-olah itu benar, tentu itu berbahaya sekali bagi akidah kita dan bisa melenceng, walaupun itu seolah-olah sepele. Itu bisa mendatangkan suatu kemurkaan karena berkata dengan apa yang tidak berkata dengan apa yang tidak benar tentang apa yang telah dijelaskan Allah. Ya, kelihatannya sepele. Seperti saat ini orang-orang oten, orang-orang kafir, majusi dan yang lainnya mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Gak ada efek memang saat ini ya, tapi sebenarnya itu kemurkaan besar. Allah murka besar, tapi karena dia memberikan hak dan kesempatan manusia untuk menjalani takdirnya, maka mereka berkata seperti itu. Bahkan perkataan mereka yang berat itu hampir-hampir membuat murka dan menghancurkan, tetapi Allah punya kehendak dan takdir lain. Untuk itu pohon zakum yang muncul di Taif itu mungkin istilah penamaan penduduk di situ, karena memang pohon itu mungkin nggak bermanfaat, atau istilahnya mudahnya ngomong kayak kita berucap lah, apa itu berenung pahit, pohon jahanam, seperti itu. Tapi bukan berarti itu pohon zakum yang sesungguhnya. Jadi kepada ustazah tadi, silahkan diralat atau misleading lah itu. Misleading itu artinya penyesatan. Jadi hal-hal kayak gitu harus diteliti lagi, karena berkata tentang Al-Quran dan tentang hadis-hadis itu harus ada bimbingan, harus terarti yang benar ya. Bahkan kisah-kisah tentang pohon zakum tadi bahasanya jelas, tumbuh di dasar neraka, berbuah, buahnya itu mayangnya mirip mayangnya atau gagangnya itu mirip kepala setan, bahkan buahnya itu mungkin seperti kepala setan yang berambut ya. Terus kemudian tidak mengenyangkan, pohonnya busuk. Ketika diturunkan di dunia, ada beberapa riwayat bahwasanya akan busuk semua buah-buahan yang ada di muka bumi ini, nggak muat. Jadi kesimpulannya bahwasanya apa yang dikatakan ustazah tadi seolah-olah seperti sesuatu ilmu yang bermanfaat, tapi sesungguhnya itu misleading atau penyesatan, karena dia menafsirkan sesuatu berdasarkan hawa nafsu dia. Dan kalaupun di penduduk Taif mengatakan itu pohon zakum, ya mungkin zakum secara istilah mereka, jadi bukan itu yang tumbuh di neraka. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tetap semangat di channel saya. Ketika ada hal-hal misleading atau penyesatan, pembelokan dan tidak berhati-hati atau ceroboh, kita akan terus mengcounter ya. Mungkin penjelasan ulama lain, orang yang mengetahui lebih jauh, lebih gamblang, tapi karena kita ini orang biasa, penjelasan secara rinci aja lah ya, secara ringan maksudnya, secara simpel aja ya. Berbicara mengenai agama membutuhkan dalil. Kalaupun itu sesuatu yang memang hanya yang sederhana, mudah dipahamkan, berikanlah istilahnya pendekatan yang terbaik. Jangan mengatakan itu adalah itu. Pendekatan, karena yang pasti Allah menyediakan istilahnya surga itu belum pernah terhindar, terdetik, terdengar oleh hati manusia atau bangsa jin atau manusia, terdetik di dalam hati, belum pernah apa yang akan disiapkan oleh Allah tadi.
Kalaupun Allah menyebutkan di Al-Quran itu ada kurma, tamar, ada anggur, ada ini, kita harus meyakini bahwasanya hakikat daripada nama-nama itu untuk supaya manusia itu bisa mengindrai atau mendekatkan pemahamannya, dan bukan berarti itu. Bisa saja dikatakan tamar di surga itu mungkin buahnya besar, atau ketika dimakan kembali lagi utuh. Nah, seperti itu harusnya menjelaskannya. Dan memang butuh dalil ya gitu ya. Jika di sana anggur, mungkin anggurnya ketika dimakan bagaimana? Itu hanya pendekatan. Jadi bahasa-bahasa Allah membahasakan apa yang ada di bumi ini, buah-buahan itu tidak akan sama dengan di bumi, karena surga itu belum pernah terdetik, belum pernah didatengin juga oleh satu orang makhluk pun, ya. Adapun yang dulu Adam pernah tinggal di sana, walau alam, mungkin saja Allah sudah melupakan sehingga Adam tidak ingat lagi bagaimana surga itu. Makanya disebut belum pernah ada orang yang mendatangi pun. Oke, terlebih-lebih juga siksaan di neraka. Pohon zakum belum pernah diindrai. Gak mungkin lah kalau turun di bumi, rusak semua ini kehidupan ini. Dan pemahaman agama juga rusak akhirnya. Wah, cuman kayak gitu pohon zakum. Nanti kalau itu nggak segera dibenahi, mungkin ada seorang YouTuber, ada seorang vlogger yang datang ke Taif sana, woi pohon zakum nih, gue makan dulu nih, ngetes pohon zakum, akhirnya jadi olok-olok agama ini, ya. Oke. Terus terang kita akan counter seluruh misleading atau penyesatan, pembelokan untuk hal-hal yang membuat agama ini menjadi kemungkinannya akan menjadi hina. Tentu saja kita akan mengcounternya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.